Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video series mengenai VLAN atau Virtual LAN. Di video part ketiga ini kita akan mencoba atau membahas mengenai konfigurasi VLAN di produk CRS atau Cloud Router Switch di Mikrotik. Penasaran bagaimana konfigurasinya? Tetap tonton video ini, jangan kemana-mana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. CRS atau Cloud Router Switch ini adalah produk Mikrotik yang secara hardware-nya dia didesain sebenarnya untuk kebutuhan switching, tapi dia juga dibekali juga dengan operating system seperti router board, yaitu dia menggunakan operating system router OS. Tetapi meskipun menggunakan router OS, cara konfigurasi VLAN-nya akan sedikit berbeda dengan produk yang router board atau dengan video yang sebelumnya. Di sini kita sudah memiliki produk RB450GX4 saya gunakan sebagai router utama. Kemudian nanti untuk router distribusi VLAN-nya saya menggunakan produk CRS series atau di sini saya menggunakan CRS 125 24G 1S 2HND-IN. Untuk topologinya bisa dilihat pada gambar. Untuk Ether 1 di RB450GX4 ini saya hubungkan ke internet. Kemudian nanti di Ether 2-nya saya hubungkan ke produk CRS atau router distribusi sebagai trunk portnya. Saya colokkan ke Ether 1. Kemudian nanti akses portnya saya akan gunakan Ether 9 untuk VLAN 100. Kemudian Ether 10-nya nanti saya akan gunakan untuk VLAN 200. Langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama kita akan konfigurasi dulu router utamanya atau RB450GX4 ini. Kita pastikan di router utama sudah memiliki basic config untuk mendapatkan koneksi internet dari Ether 1. Kita akan remote via Winbox. Kemudian sini sudah muncul MAC address-nya, kita connect aja. Kita connect via MAC address dulu. Kemudian pastikan si router utama ini sudah bisa connect ke internet. Kita lihat, saya mengaktifkan DHCP client di sini untuk mendapatkan IP dari router gateway di ruangan kami. Kemudian saya juga sudah pasang NAT untuk kebutuhan nanti di klien bisa juga akses internet. Kemudian kita pastikan dulu routernya sudah connect internet. Kita coba ping ke google.com. Ini sudah replay, sudah bisa connect internet. Kemudian selanjutnya kita akan distribusikan VLAN-nya. Kita akan buat VLAN dulu di Ether 2. Kita akan buat VLAN 100 dulu, VLAN 100. Kemudian ini masuk ke menu interface ya tadi ya. Masuk ke menu interface. Kemudian pilih VLAN. Kita tambahkan pilih VLAN, kemudian ini kita menamai VLAN 100. Kemudian di VLAN ID-nya kita kasih 100 juga VLAN ID-nya. Interface-nya jangan lupa kita taruh di Ether 2. Kemudian kita apply. Kita buat sekali lagi VLAN-nya. Ini yang VLAN 200. Kemudian VLAN ID-nya juga saya berikan 200. Jangan lupa interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Nah, di sini kita sudah punya 2 VLAN. Kemudian kita bisa berikan IP address di masing-masing VLAN-nya. Kita masuk ke menu IP address. Kita tambahkan IP address untuk VLAN 100-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan IP 10.91/24. Ini di VLAN 100.
Kemudian nanti di VLAN 200 saya akan berikan IP misalnya 172.16.9.1/24 di VLAN 200. Nah, ini nanti kita akan bisa mendistribusikan segmen IP yang berbeda meskipun hanya menggunakan satu interface fisik saja gitu ya. Untuk pembuktiannya nanti supaya lebih gampang, sebenarnya kita akan bisa berikan service yang berbeda nih antara VLAN 100 dan VLAN 200. Misalnya VLAN 100 bisa Anda berikan service DHCP server misalnya. Kemudian nanti di VLAN 200-nya Anda berikan service hotspot juga bisa. Tapi di sini saya contohkan aja servicenya saya berikan untuk DHCP server saja. Jadi nanti di VLAN 100 saya berikan DHCP server dan VLAN 200 juga saya berikan DHCP server. Contoh, kita masuk ke menu IP DHCP server, kita berikan DHCP servernya. Caranya adalah kita bisa masuk ke menu DHCP server, kemudian DHCP setup. Di sini kita arahkan interface-nya di VLAN 100. Kemudian tinggal next saja sampai successful. Kemudian di VLAN 200 kita juga bikin lagi VLAN 200. Oke, sekarang kita sudah punya dua service di VLAN 100 dan VLAN 200. Ini nanti kita akan lewatkan hanya melewati satu kabel fisik saja. Oke, kemudian untuk konfigurasi di VLAN CRS, kita akan coba remote produk CRS-nya dulu. Kita akan remote produk CRS series-nya atau CRS 12524G-nya. Kita connect by MAC address juga. Untuk melewatkan VLAN dikonfigurasi di produk CRS, yang pertama kita akan lakukan bridging dulu, atau kita akan ubah produk CRS ini yang semulanya adalah menggunakan router OS gitu ya, yang notabene-nya adalah sebuah router. Kita akan bikin bridge dulu. Kita masuk ke menu bridge, kemudian kita bikin bridge. Kemudian di tab port, kita masukkan port mana saja yang akan Anda gunakan atau akan kita gunakan untuk melewatkan VLAN. Yang pertama tentu saja terang portnya, yaitu Ether 1. Kemudian tambahkan lagi untuk akses portnya. Tadi saya bilang adalah interface Ether 9. Kemudian satu lagi akses portnya adalah Ether 10. Setelah kita bikin bridge-nya, kita akan konfigurasi VLAN-nya supaya produk CRS ini bisa melewatkan VLAN. Kita masuk ke menu switch, kemudian di situ ada VLAN. Nah, mungkin ini tampilannya akan sedikit berbeda dengan produk yang router board. Jadi kalau di router board kemarin begitu klik switch akan muncul jendela baru ya. Kalau di CRS ini ada beberapa menu lagi. Yang pertama kita akan konfigurasi di VLAN-nya. Di VLAN, di switch VLAN ini kita akan tambahkan interface mana saja yang akan digunakan di VLAN-nya. Kita tambahkan di tab VLAN ini, kita akan tambahkan. Yang pertama adalah VLAN ID 100. VLAN ID 100 ini dia melewati interface mana saja. Yang pertama adalah interface Ether 1 sebagai terang portnya. Kemudian yang kedua adalah interface Ether 9 sebagai port aksesnya. Kemudian kita apply. Kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN 200. VLAN 200 ini dia dilewatkan di interface mana saja. Tadi sebagai terang portnya adalah di Ether 1, kemudian di Ether 10 sebagai akses portnya. Kita apply. Kemudian setelah membuat VLAN di sini, kita akan mengkonfigurasi VLAN terangnya atau terang portnya di egress VLAN tag. Kita akan tambahkan
Yang pertama adalah VLAN 100, tag portnya adalah di Ether 1. Kemudian kita apply, tambahkan satu kali lagi yaitu VLAN 200. Tag portnya juga Ether 1. Terang portnya sudah selesai dibikin, sekarang kita akan konfigurasi yang akses portnya. Cara konfigurasinya ada di In VLAN Translation di tab sebelah kanan ini. Kita tambahkan akses portnya adalah Ether 9 untuk VLAN 100. Semula customer ID-nya kita kasihkan 0, kemudian di new customer ID kita berikan 100. Kita apply. Kita tambahkan lagi akses port yang kedua yaitu Ether 10. Customer ID-nya 0 semula. New customer ID-nya adalah 200. Apply. Oke, konfigurasi VLAN sudah selesai. Supaya nanti setiap interface-nya dia hanya melewatkan traffic yang memiliki tag VLAN atau VLAN ID yang sesuai, kita harus melakukan VLAN filtering. Itu ada di menu switch setting. Di sini ada menu VLAN. Nah, kalau di konfigurasi yang video sebelumnya itu ada bridge VLAN filtering. Kalau di produk CRS ini ada di drop if invalid VLAN on port. Kita tambahkan port mana saja yang kita gunakan untuk melewatkan VLAN. Yang pertama adalah Ether 1, kemudian Ether 9, kemudian Ether 10. Sekarang kan kita coba apakah CRS ini sudah bisa melewatkan service DHCP dari produk RB450G atau router utama. Kita akan coba colokkan laptop saya ini ke Ether 9 pertama. Kemudian karena layanannya adalah DHCP, maka di laptop juga kita harus setting Optane. Kita Optane-kan. Kita tunggu sampai laptop mendapatkan IP address. Oke, kita lihat lagi. Dilihat di details. Sudah mendapatkan IP dari segmen IP 10.10.9.254. Ini adalah IP dari VLAN 100. Kemudian kita akan coba yang VLAN 200. Kita pindah coba ke Ether 10. Seharusnya kalau di Ether 10 ini kita mendapatkan IP yang berada di VLAN 200. Kita coba cek. Kita tunggu sebentar, kemudian kita lihat. Nah, IP-nya adalah 172.16.9.254. Ini adalah VLAN dari IP dari VLAN 200. Untuk konfigurasi VLAN sudah selesai. Produk CRS ini sudah bisa melewatkan VLAN yang diberikan dari router utama, kemudian dilewatkan di Ether 1 CRS sebagai terang portnya, kemudian akses portnya di Ether 9 dan Ether 10. Nah, tetapi ketika kita sudah mendapatkan IP gitu ya, mendapatkan layanan DHCP server dari RB450G, waktu kita buka Winbox untuk melakukan remote ke dalam produk CRS ini, kita sudah tidak punya akses lagi karena produk CRS tadi sudah mengaktifkan VLAN filtering. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita tetap bisa melakukan manajemen di sisi produk CRS-nya ini? Nah, kita akan tambahkan VLAN untuk manajemen supaya nanti si produk CRS ini bisa kita remote kembali.
Caranya kita akan konfigurasi dulu di router utamanya, kita akan tambahkan satu VLAN lagi hanya khusus untuk meremote produk CRS. Kita akan buka Winbox-nya. Di sini saya akan konekkan lagi. Kita tambahkan satu VLAN lagi. Sebenarnya VLAN juga bisa dibuat di tab VLAN. Di sini kita tambahkan sama, misalnya ini adalah VLAN manajemen. Kemudian saya kasih VLAN ID-nya 99 misalnya. Kemudian ada di Ether 2. Kemudian VLAN manajemen saya akan berikan IP juga untuk koneksi ke arah CRS supaya bisa saling komunikasi. Saya akan tambahkan IP address di VLAN 99 atau VLAN manajemen. Contoh di sini saya menggunakan IP 192.168.100.100/24. Kemudian saya berikan di interface VLAN manajemen. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi di sisi CRS-nya. Tetapi karena tidak bisa kita akses dari port aksesnya, kita akan pindah ke port yang lain dulu untuk kebutuhan kebutuhan remote dulu. Kita akan pindah asal aja di port yang lain. Yang penting kita bisa remote produk CRS-nya. Nah, di sini sudah terlihat produk CRS, kita konekkan lagi. Kemudian kita tambahkan, berarti kita tambahkan satu VLAN lagi, yaitu VLAN manajemen, VLAN 99 di interface Ether 1. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu switch CPU supaya bisa dilakukan remote. Kita tambahkan. Kita akan buat VLAN-nya dulu di bridge 1. Di sini saya klik di interface ya. Kita tambahkan VLAN lagi di produk CRS-nya. Ini VLAN untuk manajemen. Kemudian VLAN ID-nya adalah 99 di produk di interface bridge. Kemudian kalau sudah, kita tinggal berikan IP address yang satu segmen dengan interface VLAN manajemen di produk RB450GX4 ini. Kita masuk ke menu IP address. Kemudian kita tambahkan 192.168.100.1 misalnya 124. Kemudian kita masukkan ke interface VLAN manajemen. Kita apply. Kalau sudah, kita akan berikan default gateway untuk CRS supaya bisa di remote di beda segmen, atau nanti biar bisa di remote dari IP lokal yang lain gitu ya di jaringan kita. Kita masuk ke menu IP route. Kemudian kita tambahkan gateway-nya adalah 192.168.100.100. Ini gateway-nya. Apply, oke. Kalau sudah, kita sekarang tinggal coba. Kita coba. Kita akan pindahkan, kita akan samakan dengan yang tadi. Ethernet yang ada di laptop kita hubungkan dengan salah satu akses port dari produk CRS ini. Kita tunggu sampai si laptop dapat IP. Nah, ini sudah dapat IP. Kita akan coba remote.
tadi adalah IP-nya 192.168.100.1. Nah, nih kita sudah bisa remote. Jadi meskipun dia digunakan untuk keperluan switching atau mendistribusikan VLAN, tapi tetap kita bisa melakukan manajemen. Oke teman-teman, itu tadi konfigurasi VLAN di produk CRS. Ini bisa Anda terapkan di produk CRS 100 series dan 200 series. Memang sedikit berbeda dengan konfigurasi di router board. Untuk detailnya konfigurasi di router board bisa Anda lihat di video kami sebelumnya. Video kami sebelumnya sudah kami sertakan di link di deskripsi. Bisa Anda lihat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Dan jika ada pertanyaan, bisa Anda ketikkan pertanyaan di klik komentar, di kolom komentar. Supaya video ini lebih bermanfaat lagi, bisa Anda share di sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Mikrotik selanjutnya.